Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah akan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Ustazah ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerjakan tugas diskusi sesuai dengan instruksi yang sudah Ustazah berikan? Apakah masih ada yang kebingungan? Jangan khawatir, karena ini merupakan hari pertama. Semoga kedepannya kalian bisa mengerjakan tugas kelompok secara lancar. Karena insya Allah kedepannya Ustazah akan menyajikan pembelajaran yang hampir mirip seperti dengan pembelajaran yang saat ini kalian lakukan. Untuk tugas kelompok, ingat, yang mengunggah tugas hanya ketua kelas. Jadi, masing-masing ketua kelas mengumpulkan tugas teman-temannya, kemudian mengunggahnya di dalam kolom unggah tugas yang sudah Ustazah sediakan di Perubel. Untuk pembahasan tugas diskusi yang sudah kalian lakukan, bagaimana? Apakah mengalami kesulitan? Mungkin akan sedikit Ustazah jelaskan ya. Garuda adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Burung itu merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Di alam nyata, burung Garuda dalam cerita tersebut adalah burung Raja Wali atau burung elang besar. Jenis burung tersebut yang dapat terbang di angkasa. Burung Raja Wali atau burung elang bukan hanya kuat, namun juga gagah. Dengan membentangkan sayapnya, elang dapat melayang tinggi di angkasa serta menjelajahi daerah yang luas. Tidak ada burung yang tampak segagah Raja Wali saat terbang. Maka Raja Wali atau elang memang layak dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembelajaran PPKN kali ini, kalian akan Ustazah ajak untuk mengenal burung Garuda. Burung Garuda dijadikan lambang negara Republik Indonesia. Lambang inilah yang dijadikan sarana untuk mengenalkan Pancasila melalui perisai di dadanya. Kalian tahu, perisai tersebut berisi gambar bintang lambang ketuhanan, rantai lambang kemanusiaan, pohon beringin lambang persatuan, banteng lambang kerakyatan, dan padi dan kapas merupakan lambang keadilan sosial. Kelima gambar tersebut melambangkan Pancasila yang proses kelahirannya melalui waktu yang panjang dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Setidaknya terdapat 4 periode atau tahapan dalam proses kelahiran Pancasila tersebut. Keempatnya adalah tahapan lahir sejarahnya, proses kelahirannya, perumusannya, serta penetapan akhir Pancasila sehingga menjadi dasar negara Republik Indonesia. Coba di sini sudah tanya, apakah kalian masih ada nih yang belum hafal sila-sila Pancasila? Wah, kalau sudah masuk SMP Dahlan, pasti sudah hafal semua ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sejarah lahirnya Pancasila, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu nih kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau yang sekarang akan Ustazah bahas, yaitu tentang kehidupan masa sejarah awal. Sudah siap? Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia ini. Maka, para ahli pun menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu. Di masa praaksara, sebelum abad ketiga Masehi, nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di banyak tempat.
mulai dari Sumatera hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama. Jejak peradaban di zaman praaksara itu antara lain adalah lukisan di dinding gua. Banyak tempat di Indonesia terdapat lukisan gua, seperti di Wamena, Papua. Jejak peradaban lama yang mencerminkan nilai kemanusiaan juga terwujud dengan adanya patung-patung purba seperti di Lembah Bada, Sulawesi Tengah maupun di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Nilai kemanusiaan berupa kreativitas dan kesadaran berpikir makin berkembang setelah adanya prasasti batu bertulis. Di sekitar abad ke-5, berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, disusul dengan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Prasasti batu bertulis dari zaman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan sosial. Jadi, Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Karena sudah ada loh sejak zaman dahulu, bukan dari negara lain atau bukan dari ciri khas negara lain. Oleh karena itu, kita juga harus bangga sebagai masyarakat Indonesia. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan kembali lagi bertemu di Zoom meeting dan kemudian melakukan diskusi lagi. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa langsung saja chat Ustazah melalui WhatsApp atau melalui sosial media. Atau kalian bisa berikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye anak-anak solihah.